Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, perkenalkan nama saya Revi Junior dengan NIM 20101108. Pada saat ini saya akan membahas dan menganalisis tentang salah satu entrepreneur yang sukses yang ada di Indonesia. Entrepreneur yang saya pilih di sini yaitu Eka Cipta Wijaya. Biografi dari Eka Cipta Wijaya dengan nama asli Oe Ek Jong, dengan nama sekarang Eka Cipta Wijaya, lahir pada tanggal 27 Februari 1921, Guangzhou, Fujian, Cina. Istri dari Eka Cipta Wijaya yaitu Melvi Piri Wijaya. Profesi dari Eka Cipta Wijaya yaitu sebagai pengusaha. Adapun karir yang dirintis oleh Eka Cipta Wijaya, yang pertama yaitu pendiri dan pemilik Sinar Mas Group, yang kedua pendiri Yayasan Eka Cipta Wijaya. Awal mula perjalanan usaha Eka Cipta Wijaya dimulai ketika ia membantu ayahnya yang terlebih dahulu tinggal di Makassar dan memiliki sebuah toko kecil. Tujuan ia membantu ayahnya berjualan adalah untuk mendapatkan $150 untuk membayar hutang kepada rentenir yang telah memberikan pinjaman untuk berangkat ke Indonesia. Hingga 2 tahun kemudian, hutang dapat ia lunasi dan toko ayahnya berjalan sukses. Eka Cipta Wijaya bukanlah seorang yang berpendidikan tinggi. Ia hanya lulus sekolah dasar di Makassar. Hal ini dikarenakan kehidupannya yang serba kekurangan. Setelah tamat sekolah dasar, ia harus merelakan pendidikan, selanjutnya demi membantu orang tua dalam menyelesaikan hutang. Eka Cipta Wijaya mulai berjualan di sekitaran kota Makassar. Dengan mengendarai sepeda, ia berkeliling menjajakan permen, kue, dan aneka barang toko dari toko ayahnya. Berkat keuletan yang dimilikinya, usaha yang dijalankannya mulai berhasil. Pada saat usia 15 tahun, Eka mencari pemasok kembang gula dan biskuit dengan sepedanya. Ia harus melewati hutan yang rimbun dan kondisi jalan yang jelek. Namun kebanyakan penyedia barang tidak percaya dan memintanya pembayaran dibuka sebelum barang dibawa pulang. Dari kerja kerasnya, hanya selang 2 bulan ia memiliki laba Rp20. Saat itu merupakan jumlah yang fantastis karena harga beras saat itu hanya 3-4 sen per kilogram. Melihat perkembangan usaha yang dijalankan Eka pun memberi becak untuk membuat barang dagangannya. Eka Cipta Wijaya juga mulai merambah ke bisnis kertas, yaitu dengan membeli PT Indah Kiat yang bisa memproduksi hingga 700.000 pulp per tahun dan bisa memproduksi kertas hingga 650.000 per tahun. Selain itu, pemilik dari Sinar Mas Group juga membangun ITC Mangga 2 dan Greenview Apartemen yang berada di Roxy, serta membangun Ambasador di Kuningan. Yang berikut kita akan membahas tentang analisis SWOT dari bisnis yang dijalankan Eka Cipta Wijaya. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Adapun strength atau kekuatan dari usaha Eka Cipta Wijaya, yang pertama, portofolio bisnis yang beragam di berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, kehadiran global dengan jaringan bisnis yang luas. Ketiga, kualitas manajemen yang terpercaya. Yang keempat, kapasitas produksi yang besar dan efisien. Yang kelima, sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif. Yang keenam, brand yang kuat dan reputasi yang baik. Yang ketujuh, keahlian dalam manajemen risiko yang baik. Yang kedelapan, komitmen untuk berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kesembilan, keberlanjutan dalam memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Yang ke-10, kemitraan dengan pengusaha lokal maupun internasional. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama, rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dunia. Yang kedua, tergantung pada sumber daya alam yang terbatas. Yang ketiga, kompleksitas manajemen dalam pengolahan bisnis. Yang keempat, tantangan dalam mempertahankan kualitas lingkungan. Yang kelima, masalah keuangan dan hutang yang berlebihan. Yang keenam, tingkat persaingan yang tinggi di sektor bisnis. Yang ketujuh, belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital. Yang kedelapan, likuiditas dan efisien keuangan yang belum optimal. Yang kesembilan, manajemen risiko yang kurang efektif. Yang ke-10, tantangan dalam menjaga kesiapan operasional yang tidak stabil. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Pertumbuhan pasar yang pesat di sektor energi. Yang kedua, meningkatkan permintaan pasar internasional produk pertanian dan pangan. Yang ketiga, peluang ekspansi ke pasar yang belum tersentuh. Yang keempat, peningkatan investasi di sektor infrastruktur.
Yang kelima, penurunan regulasi perdagangan ke pasar global yang lebih luas. Yang keenam, inovasi teknologi yang terus muncul dan kerja industri. Yang ketujuh, peluang untuk bermitra dengan perusahaan. Yang kedelapan, permintaan yang terus meningkat untuk produksi ramah lingkungan. Yang kesembilan, peluang merger atau akuisisi dengan perusahaan yang sejalan. Yang kesepuluh, perubahan gaya hidup yang berdampak pada permintaan produk dan layanan baru. Yang keempat yaitu ancaman atau threats. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi mata uang. Yang kedua, persaingan tinggi dari pesaing domestik dan internasional. Yang ketiga, perubahan politik dan kebijakan yang berdampak pada operasional perusahaan. Yang keempat, perusahaan regulasi dan persyaratan hukum yang ketat. Yang kelima, kemungkinan adanya bencana alam dan perubahan iklim yang merugikan. Yang keenam, risiko keamanan dari serangan siber dan pelanggaran data. Yang ketujuh, terbatasnya pasokan sumber daya alam yang strategis. Yang kedelapan, ketidakpastian regulasi lingkungan yang berdampak pada operasional perusahaan. Yang kesembilan, ketergantungan yang tinggi pada teknologi dan infrastruktur yang rentan terhadap gangguan. Yang kesepuluh, tantangan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk. Kita akan membahas yang berikut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha dari Eka Cipta Wijaya. Yang pertama, kemampuan pengusaha, keahlian bisnis, pemahaman pasar, dan kemampuan manajerial dapat berperan penting dalam kesuksesan seorang pengusaha. Yang kedua, inovasi, kemampuan untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan solusi inovatif dalam membangun seorang pengusaha meraih kesuksesan dalam bisnisnya. Yang berikut, ketekunan dan ketabahan. Kesuksesan seringkali memerlukan ketekunan dan kemampuan untuk tetap bertahan meskipun menghadapi rintangan dan kegagalan. Yang berikut, visi dan rencana bisnis yang jelas. Memiliki visi yang jelas tentang tujuan bisnis jangka panjang dan rencana bisnis yang baik dapat membimbing pengusaha mengambil keputusan yang strategis. Yang berikut, adaptabilitas. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan tren industri dapat membantu bisnis bertahan dan tumbuh seiring waktu. Yang berikut, networking, membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dalam industri, dan memiliki jaringan yang luas dapat membantu dan mendapatkan peluang bisnis dan dukungan. Pembahasan yang berikut yaitu nilai-nilai kewirausahaan yang dapat diambil. Yang pertama, keberanian. Kewirausahaan sering melibatkan pengambilan risiko dan menghadapi ketidakpastian. Para pengusaha perlu memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar, bahkan dalam situasi yang sulit. Yang kedua, inovasi. Pengusaha yang sukses seringkali memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi baru untuk masalah yang ada di pasar. Mereka mendorong inovasi dan terus berusaha memperbaiki produk atau layanan mereka. Yang ketiga, ketekunan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan kewirausahaan. Pengusaha yang sukses memiliki ketekunan untuk tetap melanjutkan meskipun mengalami kegagalan. Mereka harus belajar dari kesalahan mereka dan terus berusaha mencapai tujuan mereka. Yang keempat, pemimpin. Pengusaha adalah pemimpin dalam bisnis mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk memimpin, menginspirasi orang lain, dan mengambil keputusan yang sulit untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kelima, pemahaman pasar. Pengusaha perlu memiliki pemahaman mendalam tentang pasar mereka, termasuk kebutuhan pelanggan, tren pasar, dan pesaing. Pengetahuan ini membantu mereka mengembangkan produk dan layanan yang diinginkan oleh pasar. Yang keenam, ketulusan. Pengusaha yang berhasil seringkali memiliki niat yang tulus dan semangat untuk membuat perubahan positif dalam masyarakat. Motivasi mereka bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan, tetapi juga memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan komunitas. Poin-poin pembahasan. Yang pertama, Sinar Mas Group telah mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam mengelola bisnisnya melalui komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Perusahaan ini telah berhasil mempertahankan keberlanjutan dalam bisnisnya. Yang berikut, Sinar Mas Group telah fokus pada inovasi dan teknologi terbaru untuk tetap bersaing dalam pasar global yang kompetitif. Perusahaan ini juga menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal maupun internasional untuk memperluas jangkauan dan akses pasar global. Yang ketiga, meskipun Eka Cipta Wijaya telah tiada, namun beliau akan selalu dikenang karena kisahnya yang inspiratif dan
bangkitkan semangat. Ada beberapa kata bijak Eka Cipta Wijaya yang sampai saat ini menjadi pegangan bagi keluarga Sinarmas. Berikut diantaranya yaitu, kesulitan apapun yang kita hadapi, asal punya keinginan untuk berjuang, pasti semua kesulitan bisa diatasi. Yang berikut, Sinarmas Group memiliki manajemen risiko yang baik dan strategi diversifikasi bisnis untuk menghadapi tantangan fluktuasi harga komoditas dunia. Perusahaan ini juga terus mengembangkan produk dan layanan baru untuk mengurangi ketergantungannya pada harga komoditas tertentu. Sinarmas Group memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat dan berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan keamanan produknya. Perusahaan ini juga terus meningkatkan pengetahuan dan pengujian produk untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan regulasi internasional. Sinarmas Group berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui praktis bisnis yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Perusahaan ini melakukan investasi dalam teknologi terbaru dan sistem informasi untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisien operasional. Oke, jadi demikianlah pembahasan kita tentang salah satu entrepreneur yang sukses di Indonesia, yaitu Eka Cipta Wijaya. Demikian presentasi saya.